Kayaknya brand yang satu ini udah mulai sedikit demi sedikit menempel kedikdayaannya Xiaomi ataupun Poco nih. Terbukti pangsa pasar produk mereka di Indonesia udah mulai memikat hati para konsumen di Indonesia. Dan di tahun 2021 juga banyak HP yang keluar dari brand yang satu ini. Ya, ini adalah brand Infinix. Dan di video gua kali ini gua mau ngebahas HP merek Infinix yang menurut gua penjualannya paling cukup lumayan banyak nih di tahun 2021. Ini dia Infinix Note 10 Pro NFC. Jadi gua mau bahas dari segi perspektif gua ya. Si HP Infinix Note 10 Pro NFC ini masih cukup layak nggak sih di tahun 2022 ini? Secara kan SoC yang digunakan udah cukup gaming di kelas mid-range, yaitu MediaTek Helio G95 yang udah cukup teruji, performanya udah cukup lumayan buat kebutuhan sehari-hari. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih, untuk update harga Infinix Note 10 Pro NFC di awal tahun 2022 ini. Untuk varian RAM 6GB, storage 64GB dijual di kisaran harga 2,3 jutaan. Sedangkan untuk RAM 8GB, storage-nya yang 128GB itu dijual di harga 2,7 jutaan. Dan di sini ada 3 hal yang mau gue bahas. Pertama, desain dan build quality. Kedua, performa game dan hasil dari kameranya. Dan yang ketiga adalah user interface pemakaian sehari-hari, dan worth it gak sih dipakai untuk di tahun 2022 ini, atau paling nggak dalam jangka waktu yang agak lumayan lama lah. Oke, lanjut. Menurut gue desain dari Infinix Note 10 Pro ini udah yang paling terbaik ya di kelas harganya. Gue dibuat kagum sih sama tampilan warna dan bump kamera belakang di HP ini. Yang gue pakai ini warnanya Nordic Secret ya. Menurut gue cakep, warnanya itu gradasi putih, ada pink-pinknya gitu. Tapi kalau kalian gak suka warna kayak gini, masih ada pilihan warna ungu dan hitam. Bump kameranya belakangnya itu kotak, berasa desain ala-ala HP di atas 5 jutaan. Bahan materialnya sendiri ini plastik ya, tapi feel di genggaman itu berasa kokoh, padat lah. Walau di tangan gua ini emang berasa gede, karena bentang layarnya itu mencapai 6,9 inch. Kualitas layarnya itu juga udah cakep, panel IPS Full HD+. Yang gua kerasa itu layarnya tajam dan cukup cerah. Gue suka sih sama desain dan build quality di HP ini. Buat tonton udah berasa nyaman banget, layarnya gede. Ditambah juga audio speakernya ini udah ada 2 ya, di bagian atas dan di bagian bawah. Suaranya lumayan buat di HP di harga 2 jutaan. Overall gue nggak ada masalah sama sekali di desain dari HP ini. Intinya nyaman digunakan untuk multimedia, dan kalau buat gaya desainnya juga udah lumayan cakep. Lanjut untuk performanya. Nah, ini yang paling penting sih buat kebutuhan penunjang kita sebagai HP di tahun 2022. Sebelumnya gue mau kasih tahu dulu untuk spesifikasi dari Infinix Note 10 Pro ini. SoC yang digunakan itu MediaTek Helio G95 yang juga dipakai di HP Redmi Note 10S, sama satu lagi HP Realme 8. Kalau kalian mau lihat review dari gue juga udah ada video, tinggal kalian tonton aja di channel gue. Tapi setelah nonton review ini ya, sampai habis ya. Pilihan RAM-nya juga ada 2, ada RAM 6GB dan 8GB. Main game di HP ini juga udah enak banget. Pandangannya luas berkat layarnya yang gede 6,95 inch. Gua ada 3 game dalam pengujian gua di Infinix Note 10 Pro ini. Pertama gua tes game Mobile Legends. HP ini bisa disetting mentok kanan, yaitu grafik ultra dengan high frame rate-nya yang udah on. Main Mobile Legends di HP ini udah enak, nyaman. Gue jarang banget nemu frame drop di HP ini walau keadaan HP ini panas sekalipun. Kedua, main Call of Duty Mobile di HP ini juga masih berasa enak dan nyaman, sama kayak main Mobile Legends. Gue jarang banget nemuin frame drop saat main lama di HP ini. Settingannya juga bisa di grafik high dengan frame rate max. Dan satu lagi, main PUBG Mobile di HP ini udah bisa di setting grafik mode ekstrim ya. Dan lagi-lagi main PUBG Mobile di HP ini masih berasa nyaman aja. Paling kalau udah agak lama main PUBG Mobile baru udah tuh berasa anget di bodi HP ini. Tapi performanya masih aman sih. Mungkin karena optimisasi UI-nya juga yang bikin main game di HP ini berasa stabil. Nah, sekarang masuk ke pembahasan performa kameranya. Di sini ada 5 buah lensa yang ditanam di HP ini.
Dan secara angka, kamera utama dari Infinix Note 10 Pro ini beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya, 2 megapiksel untuk lensa bokehnya, dan 2 megapiksel untuk lensa monokromnya. Dan ada satu lensa lagi di kamera depannya yaitu beresolusi 16 megapiksel. Secara angka dari megapikselnya HP ini udah cukup menunjang kebutuhan kita sehari-hari ya. Malah pada saat pengetesan kameranya lagi-lagi gue dibuat agak kagum ya dengan hasil yang nggak tahu kenapa hasilnya itu lumayan tajam, detailnya dapat dan saturasinya emang sedikit ngegonjreng sih. Kalau buat gue sih udah cakep dari hasil kamera yang lebih menonjolkan perpaduan antara ketajaman detail dan saturasinya yang ngegonjreng. Langsung aja nih hasil foto dari kamera Infinix Note 10 Pro tanpa gue edit ya. Satu hal lagi yang gua kagum itu banyak banget fitur yang bisa kita nikmatin di kamera Infinix Note 10 Pro ini. Kayak gimmick-gimmick semisal mode AI kamera, mode cantik, mode potret, super malam. Belum lagi ada gimmick-gimmick fitur kayak semisal tembakan AR mode lambat, mode panorama, mode dokumen, super makro, dan video pendek. Intinya menurut gue having fun banget sih dari fitur-fitur kamera bawaan di Infinix Note 10 Pro NFC ini. Lanjut perekaman videonya, HP ini bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps ya. Tapi untuk mengaktifkan mode stabilisasinya hanya bisa disetting Full HD 1080p di 30 fps. Hasil yang didapat menurut gua udah cukup banget di kelas harga 2 jutaan. Detailnya masih dapat dan fitur stabilisasinya juga udah cukup baik. Dan ini dia contoh hasil dari perekaman video Infinix Note 10 Pro ini. Oke, jadi ini perekaman di Infinix Note 10 Pro di mode 1080p 30 fps ya. Jadi ini ada mode super steady-nya atau stabilisernya. Nah, ini gue mau lagi jalan-jalan di pantai aja nih. Liburan aja, kita liburan di pantai. Kalian lihat kestabilan videonya kayak gimana, sama kalian dengerin suara gue kayak gimana ini. Oke, ini foto lagi backlight banget, itu matahari depan gue banget. Pantai. Ya, kalian lihat super steady-nya kayak gimana. Ini juga bisa ngerekam 4K sebenarnya. Tapi gue nggak tahu 4K-nya itu stabil apa enggak nih. Oke, ini adalah Infinix Note 10 Pro perekaman video 1080p 30 fps. Super steady-nya on. Sip, cakep. Nah, kalau kamera depannya untuk perekaman video di Infinix Note 10 Pro ini juga menyematkan perekaman video 4K loh 30 fps di kamera depannya. Menurut gue sangat jarang banget terjadi HP kelas 2 jutaan bisa ngerekam 4K di kamera depannya. iPhone XR gue aja kalah. Satu hal lagi sih yang buat gue kagum, untuk perekaman kamera depannya itu juga udah ada fitur AIS-nya atau Electric Image Stabilization-nya. Dan juga bisa diaktifkan di mode 1080p 30 fps. Tapi hasilnya ya agak berantakan sih. Tapi kalau kalian mau lihat, nah ini berikut hasil dari perekaman kamera depan dari Infinix Note 10 Pro ini. Ini kamera depannya 1080p 30 fps. Kamera depannya juga ada fitur super steady-nya ya. Jadi bisa stabil. Ini gue lagi jalan-jalan aja santai di pantai. Wow. Jadi kalian lihat super steady-nya kayak gimana ini. Nah, ini 1080p 30 fps Infinix Note 10 Pro. Kalian lihat suara gue juga ya, untuk dengerin bising atau noise-nya gimana nih. Oke. Backlight.
Dan yang ketiga dari user interface pemakaian gua sehari-hari yang menurut gua UI-nya itu emang masih kurang bikin gua greget ya. Kayak nanggung gitu. Sama aja kayak UI-nya Xiaomi yang MIUI itu. Kayak ada yang kurang gitu. Beda aja sama kayak UI-nya yang Samsung ataupun iPhone yang udah berasa smooth aja gitu. Tapi overall untuk multimedia atau buka tutup aplikasi itu udah lancar banget. Aman pokoknya. Layarnya juga udah 90 Hz dan udah ada NFC-nya juga. Jadi ya udah, Infinix Note 10 Pro ini paket lengkap. Jadi kalian beli ya udah tinggal pakai aja, kalian nikmatin aja. Nah kalau untuk jangka waktu lama sih gue bisa bilang HP ini cocok banget buat kalian pemakaian HP bisa di atas 1 tahunan. Apalagi buat kalian berniat beli HP di harga 2 jutaan paket lengkap dan performanya yang bisa juga diandelin. Tapi inget ya, kalau kalian mengesampingkan jaringan 5G-nya karena SoC MediaTek G95 ini belum support jaringan 5G. Ya udah segini dulu aja review Infinix Note 10 Pro NFC dari gua buat di tahun 2022 ini. Semoga kalian yang lagi searching tentang Infinix Note 10 Pro NFC ini terbantu ya dan bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye.